Ya. Tapi justru karena ada anak-anak usia muda remaja yang lobe frontal bagian depan otaknya untuk berpikir risiko itu belum mateng, harus pokoknya kon maju perang maju. Onone wani di mangkat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di PUT 48 dengan ngangkring pencak, tangtungan pas ngangkring selat. Itu salam ngangkring pencak, salam paseduluran. Oke. Terima kasih buat Mas Nasar. Hari ini kita kedatangan Mas Nasar. Mas Nasar ini sama-sama rodo aneh juga buat saya. Teman yang cukup lama, teman yang selalu banyak ngancani saya, terutama di dalam pencak silat. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mas Nasar. Oke, Mas Nasar? Selamat sore. Selamat sore, Mas Nasar. Matur nuwun. Iki wedang lawas iki. Mau pesan minum apa lagi, Mas? Sudah seperti itu sama. Ini apa? Hot coklat. Hot coklat. Yes. Oke. Biar enggak stres. Siap. Mas, Ya. matur nuwun Nggih. sudah mau ke sini. Terus Sami-sami. kemudian apa sih kegiatan terakhir Mas Nasar sekarang? Mas Nasar itu aktif di mana? Saya itu kan masih karyawan ya. Oke. Karyawan di Keuskupan. Ada pekerjaan rutin yang harus dilakukan. Kemudian saya di sela-selanya sore nyambi ngajar di Sanata Dharma. Udah berlangsung 10 tahunan ini ya. Nyambi. Dosen ya Mas? Semacam. Ngajar apa Mas? Saya bidangnya lebih pada psikologi pendidikan. Di Sanata Dharma? Iya. Oke. Itu lalu andragogi, manajemen training berkaitan dengan bagaimana membuat training semacam itu. Tapi juga aku yang paling suka itu ngajari bahasa Indonesia biar orang kalau ngomong itu jelas subjek predikatnya. Oke. Karena Ini udah 10 tahun. udah ya jalan 10 tahun. Tetap berarti? Enggak. Oh, enggak. Saya dosen tidak tetap. Oke. Dosen tidak tetap. Lalu di samping itu masih menerima undangan, memberi motivasi training beberapa komunitas, juga sekolah, kampus. Oke. Sela-sela itu belajar dari Mas Wani itu ikut mengasah lagi keterampilan bermain peran dalam beberapa film dan web series. Supaya teman-teman tahu juga ya, ini Mas Nasar ini cah acting juga. Nah, uripe kebak acting. Datang film. Saya terakhir banyak tahu Mas Nasar banyak bermain beberapa film ya Mas ya. Iya. Saya nggak tahu Mas kalau main gitu nonton atau filmnya? Beberapa yang nggak bayar nonton. Tapi kalau nonton, Sliverman tuh cuma sliver, baru hilang sih. Bukan ya support talent ya, hanya pembantu aja, peran-peran pembantu. Tapi lumayan lah, bisa buat isi-isi Facebook dan kesannya kayak binatang film. Ya. Mas Nasar kan, saya nggak tahu. Mas Nasar dulu tuh, saya cuma tahu terakhir Mas Nasar aktif di PGB. Iya, masih sampai hari ini. Masih sampai saat ini. Pertanyaan saya, sejak kapan sih Mas? Mas Nasar itu punya basic pencaksilat nggak dari dulu? Dulu SMP itu pernah ikut Krishnamurti, tetapi hanya beberapa bulan ya, tidak berlanjut karena belum nemu motivasinya ya pada waktu itu ya. Lalu nggak pernah sama sekali olahraga juga nggak pernah. Baru kemudian waktu nggak pernah olahraga? Nggak pernah. Malam ini? Olahraga malam auto otomatis. Terus. Lalu waktu saya umur 52 tahun, waktu ngajar, kebetulan di lantai 4 kan, lift itu terbatas, aku naik tangga itu 4 lantai itu, sampai di atas menggeh-menggeh. Lalu istirahat untuk mengatur nafas itu butuh 4 jam sendiri. Pada waktu itulah baru aku punya kesadaran bahwa, aduh, tua mulai renta ini, mulai tua ini. Jadi tubuh sudah, ada batasnya juga ya, lalu
saya mulai muncul kesadaran untuk, aduh ini sudah waktunya untuk menyapa tubuhku. Tapi salah tuh, telat tuh. Mangsane iki iso nom terus gitu, ternyata enggak. Akhirnya lalu saya konsultasi waktu itu ngobrol sama Mas Wani, Mas aku butuh olahraga ini, aku suka ini lihat silat bela diri begitu ya. Kemudian Mas Wani memberikan beberapa alternatif, pandangan dan sebagainya. Akhirnya aku kemudian memilih yang lebih pas buat aku. Nah, lalu aku gabung di PGB waktu itu ya. Barengannya cah cilik-cilik cah SD karo cah SMP begitu. Sekarang yang bertahan kelihatannya tinggal saya. Mana Nit? Jadi udah 6 tahun ya. Udah 6 tahun nih saya. 6 tahun, Pak? 6 tahun sudah. Loh, makasih. Saat durunge pandemi udah? Sebelum sudah. Oh, udah ya? Oh iya. Oh iya. Pandemi itu sudah. Oke. Makasih Nit. Makasih Mbak. Ini udah 6 tahun. Oke. Lumayan lah termasuk kegiatan yang agak lama saya ikuti. Lian ini biasanya tolong sasi. Mas Nasar main latihan silat itu lebih cenderung kemana? Bela dirinya atau apa? Saya di silatnya. Jadi, di silatnya. Kalau di Bango Putih itu memang ada silat ya. Lalu ada senam kesehatan, sekarang namanya Taokung gitu ya. Punya fungsi masing-masing ya. Kalau silat itu memang mengolah keseluruhan ya, termasuk tenaga. Kalau di Taokung senam kesehatan itu praktis justru malah tanpa tenaga karena yang diolah banyak menyapa organ-organ. Mbak Dewi itu istrinya Mas Nasar? Dua-duanya dia, jadi dia lebih sakti dari saya. Saya tahu karena dia tahu. Dari dulu dia kalah. Dan dia lebih tabah. Dewi itu istri saya itu jalan dua-duanya. Jadi dia silatnya Taokung dan silat. Silatnya juga sama dengan saya. Kelasnya, tingkatannya sama, tapi dia punya kelebihan, dia sekarang menjadi pelatih Taokung di Jogja. Karena dia langsung mendalami dan kemudian memang dapat tugas. Supaya teman-teman tahu, sebetulnya pencaksilat itu tidak cuma bela diri saja. Pencaksilat itu banyak ranahnya, mau budaya, dan salah satunya PGB mengajarkan tentang Taokung ini. Taokung ini gerak kesehatan. Gerak kesehatan. Ya. Nah itu harus diingat bahwa sebetulnya banyak macam pencaksilat itu bisa ditempuh dengan ya nggak semuanya pengen gelut Mas ya. Enggak. Nah, ya kan kayak semuanya bawa bela diri ya. Tapi bahwa sebetulnya intinya lebih cenderung ke kesehatan. Iya. Ya. Dan ini saya pikir pasar yang sebetulnya harusnya bisa para perguruan-perguruan pencak untuk membuka hal-hal seperti ini. Iya. Ya kan? Jadi sebetulnya akan lebih banyak penggemarnya dan sebetulnya bisa menaikkan pencaksilatnya sendiri sebetulnya. Lebih tepat kalau di kelompok kami lebih banyak pasiennya. Jadi yang ikut gerak kesehatan itu memang gerak kesehatan itu diciptakan oleh guru dikhususkan sebenarnya yang 35 tahun ke atas. Oke. Nah, itu untuk merehabilitasi atau kemudian menyegarkan kembali fungsi-fungsi organ dalam. Jantung, paru, kemudian kelenjar getah bening dan lain sebagainya, hal-hal yang lembut sekali yang memang guru yang bisa menjelaskan tentu frekuensinya berbeda dengan yang fisik gitu ya. Yang saya maksud fisik silat itu kan kalau silat kita tangkis pukul, itu kan ada tenaga gitu. Tapi kalau Taokung itu ini tidak bertenaga ini gerakan, tetapi bukan berarti tidak punya fungsi ya. Frekuensinya itu lembut dan dia menyapa unsur-unsur yang dalam. Dan kalau di pusat di Bogor itu memang dipergunakan untuk terapi. Banyak teman-teman yang mengalami kesulitan, ada handicap-handicap tertentu dan sakit-sakit tertentu, kemudian oleh guru disarankan untuk gerak badan. Karena banyak orang sakit salah satunya karena kemudian kurang gerak. Nah, tapi nggak bisa kan kalau orang sudah kena stroke suruh silat gitu malah nanti jatuh di tempat latihan lalu dikasih gerak yang dalam. Termasuk sakit batin ya? Kalau sakit batin rumah sakit jiwa. atau tersakiti. Terzolimi. Mas, pilihannya kenapa ke PGB? Oke, tentu. Aku sebelumnya mau tanya. Berapa banyak Mas ketahui tentang pencaksilat? Aliran segala macam gitu. Karena aku tinggal di Jogja ya, jadi aku sering kali ketemu
apalagi dengan teman-teman, kadang ketemu dengan teman-teman angkringan silat sebagainya, sehingga saya tahu banyak kasanah silat ya, banyak perguruan gitu. Saya punya lintasan dengan Krishnamurti, karena dulu pernah. Saya pernah waktu mahasiswa itu coba-coba juga ikut Kyokushinkai. Tapi hanya kuat sampai pemanasan, habis itu mau pingsan mulai. Jadi seragamnya teko, uangnya silang gitu ya. Nggak tahan gitu. Kemudian ada banyak aliran di Jogja yang kita tahu. Nah, Pilihannya ke BGB. kenapa memilih gitu? Karena satu, saya melihat gerakan-gerakan di PGB itu memberikan aksentuasi artikulasi pada pengolahan kelembutan kelenturan gitu ya. Seimbang dengan tentu kekuatan pasti ya. Jadi saya merasa lebih cocok dengan aliran yang dalam tanda petik sesuai dengan kebutuhan tubuh saya, itu mengajarkan kelenturan, kemudian membangun vitalitas yang tidak terlampau berisiko. Karena saya sudah 52 tahun. Kalau sampai saya patah kaki atau kebentur pasti malah cedera, dan itu waktu itu 52. Sekarang sekarang 37. Sekarang 58, jadi saya udah 6 tahun. Nah. Jadi saya memilih karena itu ada pengolahan terhadap kelenturan, ada kelembutan, jadi gerak indahnya. Karena kebetulan saya juga suka teater begitu, jadi olah tubuh itu menjadi begitu penting bagi saya. Nah, karena di situ ada banyak teman yang bisa mengawani saya memaknakan pengalaman bergerak. Nah, maka saya pilih itu gitu. Sementara di tempat yang lain kebetulan belum nemu teman. Bukan berarti di tempat lain tidak ada ya, barangkali ada, cuma kebetulan pada waktu itu teman yang ketemu dan kemudian bisa menarasikan, ini loh bergerak begini punya fungsi kemana. Karena kalau ada penjelasannya tidak mistik gitu, itu menjadi orang mudah termotivasi gitu ya. Nah, itulah alasan saya memilih, dan memang kebetulan masih ada guru Gunawan Rahaja, beliau masih berlatih dan mengolah ilmunya sehingga ilmunya itu seperti sumur tanpa dasar gitu ya, mengalir terus. Berarti kalau Mas Wani itu kan tidak masuk organisasinya. Enggak. Kalau Mas Nasar, saya masuk ya. Saya anggota. Ada sapu, ada keanggotaan, ada sah gitu ya. Iya. Saya. Kalau dia kan PGB Perjuangan. Iya. Bulog kalah. Cuma untungnya Mas Wani mendapat banyak pengalaman. Beliau kan pembelajar ya, jadi belajar dari manapun, mendapat insight dari manapun. Nah, dia memang pembelajar jadi talib lah kalau di Taliban dia itu ya. Jadi murid yang mencari kemana-mana. Nah, terus di PGB udah 6 tahun. 6 tahun saya. Sekarang apa? Apanya? Apa sabuknya apa? Tingkatnya berapa maksudnya? Sorry, Mas Nasar juga saya berapa kali ke Bogor terus. Iya. Itu ujian atau nambah atau apa? Sowan guru, silaturahmi, bertemu langsung dengan sumbernya supaya tidak ada deviasi, mendapat penjelasan langsung. Supaya nggak ada distorsi ya. Iya, tidak terdistorsi, tidak versi-versi, tidak katanya, tetapi dapat dari sumber utama begitu. Dan karena beliau itu memang sangat mencintai murid-muridnya gitu ya, menerima semuanya dengan tangan terbuka, sangat humble, dan tentu berobat ya. Jadi pernah ada masa-masa ketika lutut saya ini sakit ya, jadi tidak bisa berfungsi secara maksimal. Kemudian sewansana pernah juga tangan tuh saya ketika COVID terutama Mas, saya hanya bisa sekian ini Mas, diangkat itu. Kemudian ini kacau, ini selesai saya kalau nggak bisa ngapa-ngapa kalau begini sudah. Saya sowan sana untuk berobat dan kemudian di terapi beliau dikasih gerakan dan sekarang sudah bebas Mas, sudah bisa nyawer juga sudah bisa masalahnya. Nyaut memean. Jadi itu asiknya ya ketemu guru, mendapat itu. Tapi yang juga penting diskusi malamnya ya. Itu kelebihan seorang guru yang mau berbagi itu luar biasa. Persis ya, itu yang. Jadi itu. Tapi kadang ujian juga. Tapi ujiannya saya baru sekali kemarin. Yang terakhir itu saya ujian di sana. Ya. Selama ini bahwa kecocokannya ke PGB. Maksudnya setelah
setelah perjalanan ini memang Mas Nasar PGB cocok buat saya. Cocok dalam pengertian bukan untuk membandingkan dengan yang Oh ya, lain ya, tapi maksudnya saya merasa merasa sreg. nyaman, saya Sreg. merasa sreg dengan PGB. PGB Perguruan Bango Persatuan Gerak Badan, Persatuan Gerak Badan Gerak Badan Bango Putih, ya. PGB, ya oke. Dulu mikir saya ya itu persatuan silat ya, tapi ternyata ada filosofinya. Jadi persatuan gerak badan itu menyatukan gerak dengan tubuh. Jadi dulu pikirnya menyatukan orang-orang yang bergerak badan, ternyata bukan. Ya. Persatuan gerak badan itu salah satu artinya menyatukan gerak pada tubuh. Jadi ada diperkenalkan gerak, diintroyeksi ke tubuh kemudian melakukan dari yang tidak wajar menjadi wajar, kemudian inherent menjadi milik tubuh. Nah, ketika gerak menjadi milik tubuh ternyata punya fungsi memerdekakan tubuh. Ya, ya. Nah, itu maknanya. Sebetulnya apa ya? Ya, Rev ya, kalau gerak badan itu hampir pada waktu zaman dulu 60-an itu memang perguruan silat terutama yang olah nafas dan segala macam menggunakan gerak badan ya. Kerah kan itu. Enggak, tapi Margawi sendiri kan disebutnya perguruan gerak badan. Perguruan gerak badan. Jadi memang sebetulnya ada asal usulnya itu. Memang nah, filosofinya mungkin seperti yang Mas Nasar cerita tadi tentang mengolah badan segala macam. Karena memang setahu saya zaman dulu itu tahun 60-an ya 50-60-an itu perguruan ya sport Taiso. Kan dari warisan Jepang toh. Warisan Jepang kemudian jadi warisan pendidikan Jepang itu kan upacara sama gerak badan itu. Ya, gerak badan. Jadi so itu nyuk teng 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 teng. Kan kita tahu nek ure ya. Oh iya. Satu lagi. Kena Ini Jepang. nggulen wong. Pesilat toh nggo minyakin. Ya. Nah itu adalah apa saja zaman itu memang biasa menggunakan itu termasuk sebetulnya kita juga tetap memakai perguruan gerak badan ya. Gerak badan, kerah. Ya, Kerah kalau kita lebih cenderung ke kerah. Kerah itu kan sebetulnya apa ya? Olah tenaga dalam, olah pernafasan gitu. Kira-kira gitu. Mas Nasar kan kemarin sudah apa ya? Membacakan apa kemarin waktu Mas harusnya sih kemarin Mas Wani ya toh yang membacakan tentang ikrar ya. Kita minta pesilat ya. Ikrar pesilat. Ya. Terus Mas Wani kasih ini terus dibenahi sama ya. Itu saya pikir itu pengalaman pertama ya. Iya, Terlibat di Pencak Malioboro Festival. Iya. 2019. 17. Enggak, 17. 19 beda lagi kan. Pengalaman pertama dan banyak tipe ya toh. Jadi kemudian dia title-nya Susepuh. Sesepuh. Nyon pangapunten. Terus ada teman satu lagi yang sebetulnya sudah cari panggung ya toh. Sudah siap masuk siap TV. dari panggung. Waktu itu masih Kepala Dinas Pariwisata ya kalau masalah ya. Sudah buka layar, dia sudah ada di situ di sebelahnya ya toh. Bulu rametu ning media TV toh. Iki sing ngerti ning pojok dhewe ning pucukan macake ikrar diwawancara kondang ning ndi. Karena Mas Yosi itu mengelak ya, jadi kan yang rendah hati teman-teman ya, jadi selalu memberi tempat pada orang lain untuk muncul, beliau sendiri tersamar menyembunyikan Mas, diri. kalau Mas Nasar sendiri, saya juga tadi sempat nanya, kemarin sempat nanya beberapa teman, apa sih Mas kalau Mas lihat tentang Pencak Malioboro Festival? Pencak Malioboro Festival itu ya kayak lebarannya pesilat gitu ya. Ini seperti orang silaturahmi ya, kembali kepada rahimnya, kembali kepada kitohnya. Silaturahmi itu kan dekat banget ya, katanya saja ya. Jadi mestinya memang silat itu mempertemukan orang ya. Silat itu mendekatkan orang. Ilmu-ilmu yang baik itu kan membawa kebaikan, merawati kehidupan, termasuk merawati seserawungan gitu ya. Nah, seserawungan itu yang saya rasakan kuat sekali. Ada di angkringan silat ya, ada di PMF gitu ya. Jadi teman-teman dari berbagai aliran itu kemudian bisa keluar dari dalam tanda petik ego sektoral dan ego pribadi masing-masing dan ketemu sebagai saudara yang baru
Dan mengesan sekali saling berbagi pengetahuan, bahkan tidak ragu-ragu membagikan ilmunya dan menerima. Nah, ketika orang meruntuhkan ego itu kan pengertian dari silat yang sesungguhnya. Seperti ketika kita berlatih silat kan sebenarnya kalau pengalaman saya bukan persoalan saya mengimajinasikan untuk memukul dan menjatuhkan orang. Tetapi saya sedang bertemu dengan diri saya sendiri untuk meruntuhkan ego saya supaya saya bisa membaca diri secara lebih wening gitu ya. Karena apa? Saya membaca ketakutan saya ketika berhadapan dengan partner bermain. Saya menghadapi ketakutan saya, mungkin berhadapan juga dengan sifat agresif saya ingin segera menjatuhkan. Nah, itu kan gambaran-gambaran diri yang kemudian ketika kita berlatih silat bisa kita baca dengan terang. Oh, ternyata tuh aku agresif ya. Ternyata aku nggak rela jatuh ya. Ternyata aku panik ya ketika menghadapi ancaman. Nah, ini yang saya kira menjadi dunia yang paling menarik ya. Jagat kecilnya ketika kita bersilat, tetapi di acara PMF ketika kita ketemu dengan teman-teman tuh jagat gedenya. Ada yang lebih gede lagi ketika teman-teman pesilat ini kemudian menyumbang bagi kemaslahatan masyarakat secara lebih luas. Ada yang memijat, ada yang memberi wisdom dan lain sebagainya. Ya, betul. Itu saya kira yang sangat menarik. Jadi acara yang tidak selesai pada seketika acara itu digelar, tetapi acara yang kemudian ketika orang pulang itu punya imperatif, punya semacam sisa dorongan. Oh, aku akan apa? Bukan untuk pertama-tama diriku sendiri ya, tapi kemudian meluas untuk masyarakatku, untuk kebudayaan secara umum. Nah, itu silat kemudian kembali kepada fitrahnya ya, menjadi produk budaya yang adiluhung sungguh. Ya. Mas, saya mau tanya satu. Tadi udah nanya banyak. Ya, maksudnya ada sesuatu yang sebenarnya ganjalan. Mas Nasar melihat tentang tawuran pesilat ini. Gini, sebagai sudut Pak, Mas Nasar itu kan sering memberikan motivasi, punya kelas tersendiri, punya sering membuat kelompok-kelompok tentang motivasi dan sebagainya. Aku kerap lah, maksudnya sering melihat dan. Nah, menurut Mas itu, Mas Nasar, tentang pesilat yang tawuran segala macam, apa yang salah? Bukan apa yang salah ya, apa yang tidak pas. Bukan salah, tidak ada yang salah. Apa yang tidak pas sehingga membuat seperti itu terjadi? Ya, tawuran itu segmented ya, tidak aktor tunggal, tidak agen tunggal. Kita kan nggak pernah dengar toh ada pesilat umur 50-an tawuran, nggak pernah dengar itu. Nggak akan terjadi semacam itu ya. Itu artinya kalau kita lihat pada jenjang usia mana itu terjadi. Kalau kita lihat kan umumnya pada usia remaja. Ya, remaja tua sedikit gitulah. Ya. Itu sebenarnya pasti ada beberapa sebab. Yang pertama, anak remaja itu kan waktunya untuk membangun klik, waktunya membangun lingkaran, dan kemudian mencari namanya modus eksistensi supaya diakui keberadaannya. Kalau dia tidak bisa mencari sendiri, dia akan tenggelam pada kelompok. Nah, kelompok ini sebenarnya bisa macam-macam. Yang tawuran tidak hanya silat. Supporter sepak bola juga tawuran. Ini berarti motif-motif dorongan anak remaja yang kemudian dalam tanda petik menyelinap dalam kelompok silat, gitu ya. Nah, dalam kasus pesilat itu tadi sudah saya sebut, pasti lebih banyak yang akan melakukan itu adalah adik-adik yang kalangan remaja itu karena apa? Dorongan-dorongan itu tadi. Jadi ketika namanya psikologi massa, kalau orang berada dalam situasi masif itu tiba-tiba keberaniannya terangkat. Dia merasa seperti kemudian punya jiwa korsa. Nah, itu hal-hal yang dalam tanda petik wajar terjadi. Dan itu sebetulnya baik. Dalam konteks tertentu kalau kita refleksikan itu perang 10 November di Surabaya itu. Itu kan apa? Kalau nggak ada anak-anak yang nggak berpikir panjang, yang nggak terjadi. Coba mereka mau maju perang Jawa di bedil ndase, nggak jadi merdeka. Tapi justru karena ada anak-anak usia muda remaja yang lob frontal bagian depan otaknya untuk berpikir risiko itu belum mateng, harus pokoknya kon maju perang maju. Onone wani di mangkat gitu, karena yakin gitu. Karena apa? Dia belum mampu berpikir resikonya ya. Jadi ada beberapa sebab gitu ya. Tentu kemudian ada sebab-sebab kultural, persaingan antar
kelompok. Kalau ini kan nanti kaitannya dengan tradisi. Kalau dengan tradisi kan sebenarnya yang tua-tua sudah mulai bisa mengatur. Tetapi kalau kaitannya dengan anak-anak remaja yang kemudian memiliki dalam tanda petik identitas untuk menemukan jiwa korsanya secara kolektif, nah ini kaitannya dengan usia. Nah, tergantung juga sih sebenarnya bagaimana kita. Kalau pengurus kemudian dalam tanda petik abai terhadap persoalan ini, ya persoalannya akan terjadi terus. Nanti silat dilarang, dia akan keluar ke kelompok supporter atau kelompok umbah-umbah atau apapun. Kelompok ngapain kutut, bisa begitu kalau usia karena Katakan kutut. Oh iya, kutut tua ya. Jadi saya kira seperti itu ya Mas. Jadi tidak bisa karena terus terang itu mengganggu pencitraan segala macam. Maksudnya apa yang terjadi adalah begitu berita tawuran terjadi, beberapa orang tua kemudian takut dengan anaknya belajar pencaksilat. Kadang-kadang akhirnya saking bombastisnya berita itu terjadi, sehingga itu memang membuat apa ya? Contoh paling gampang adalah waktu saya sering cari sponsor. Wah, ini kok tawuran. Berarti produkku ini membiayai wong tawuran. Nah, itu kan buat dia pencitraan yang tidak baik untuk para pemberi sponsor. Ya itu framing media juga ya. Artinya kita dalam tanda petik kita harus sadar juga media kan memang dia mencari berita yang sensasional ya. Tetapi kan sebenarnya ada banyak berita baik. Teman-teman yang ikut pencaksilat berbagai aliran, ada perisai diri, ada tapak suci, menjadi pribadi-pribadi yang karakternya terbentuk menjadi pejuang-pejuang yang luar biasa. Itu kenapa? Ya karena secara berita tidak menarik barangkali. Nah ini artinya bagi kita penggiat-penggiat pencaksilat yang dalam tanda petik sudah berusia itu punya kewajiban sebenarnya untuk memikirkan bersama-sama supaya kemudian covering medianya itu tidak selalu hanya itu ya, supaya menjadi berimbang ya. Dan bahwa kita pun saya kira perlu tegas dan jelas mengatakan ya kalau kaitannya sudah hal yang berisiko hukum ya sebenarnya kita mesti menjaga ya. Kalau di perguruan kami itu ada perubahan pendekatan. Kalau dulu itu di PGB awalnya memang ya peras-peras sampai ujiannya pun keluar ruang ya meleleh berdarah-darah gitu. Sekarang itu ditiadakan. Jadi tidak boleh. Guru sangat-sangat tidak berkenan apabila sampai bahkan ada yang cedera. Karena justru dia melihat konteksnya. Siapa yang ikut silat, siapa yang ikut ujian, untuk apa dia silat. Demi kebutuhan yang lebih besar ini, hal-hal yang dalam tanda petik banal, yang kasar, yang dalam tanda petik lebih berisiko itu diminimalisir gitu ya. Jadi menjadi berbeda gambarnya itu. Apalagi ketika era Rendra begitu ya, silat sudah diposisikan sebagai sarana untuk membangun vitalitas, untuk mengolah tubuh dan berkontribusi sebesar-besarnya bagi pengembangan kebudayaan terutama dunia teater. Sehingga dunia pukul memukul menjatuhkan lawan itu dalam tanda petik kemudian menjadi kurang mendapat tempat gitu. Nah, paradigma ini ada enggak di dalam diri para pengurus gitu. Kalau belum ada ya barangkali kita akan berhenti menafsirkan silat sebagai seni tangkis pukul dan secepat-cepatnya menjatuhkan lawan. Bukan berarti itu tidak penting ya kalau dilatihkan untuk para tentara yang memang tugasnya begitu mengharuskan. Ya kalau nyanyian itu kan diajari pencak orang dicoba ya percuma ya. Yang penting ada pinjol nanti. Ya apalagi mengajukan pinjol lagi. Kalau mau nyungsep lagi monggo. Rawurung sing repot konson. Asu. Ya. Oke. Jadi sebetulnya memang harusnya ya susah ya karena terus kemudian seperti kemarin kasus di Taman Siswa dan segala macam akhirnya kan mengundang banyak massa dari luar kota dan iya. Meskipun kita membuat pawai itu juga mengundang massa dari luar kota. Iya. Tapi ya aman-aman aja. Aman, iya. Ya menjadi menakutkan saat kemudian kemarin waktu tahun 2023 salah satunya pertanyaannya para pihak-pihak keamanan pada waktu mengajukan izin lalu bertanya, apa kamu bisa menjamin keamanan? Ya siapa yang mau menjamin keamanannya? Kita nggak bisa menjamin. Nah, itu yang kadang-kadang. Nah itu salahnya juga ya persepsi saya kira para pengampu kebijakan gitu ya.
terus kebiahuyah seolah-olah itu tawuran silat. Bukan. Seperti yang saya jelaskan tadi, fenomena ini bisa muncul, tawuran itu bisa dengan atas nama apapun, kalaupun silat dilarang, selama mereka berkumpul, membesar, maka kemudian lapisan-lapisan yang membutuhkan pengakuan sosial, orang yang membutuhkan tanda petik membangun jiwa korsa dan kemudian bisa dipakai untuk memperjuangkan sebuah identitas, tetap akan potensi gesekan. Jadi kalau kemudian menyalahkan silatnya, ya menurut saya kurang bijak ya. Saya kira ada banyak perlu dilakukan penelitian juga ya, tawuran dalam konteks pengembangan budaya silat itu saya kira pasti tidak akan sewaktu-waktu nek sewaktu-waktu Mas Nasar kan biasa memberikan motivasi. Sewaktu-waktu Mas bikin kelas tentang motivasi pencaksilat dalam hal apa ya, pengembangan karakter, terus kemudian Mas ngomong tentang ya mungkin lah kasarannya tawuran kira apa itu nggak apa, bagaimana meredam ke emosi segala macam, bisa nggak kayak gitu? Saya kira yang lebih tepat bukan motivasi ya, kalau apa? Lebih tepat sebenarnya workshop ya. Karena setiap perguruan, setiap aliran senior saya kira punya bukti yang sangat banyak bahwa dari adik-adik, dari teman-teman yang kita dampingi menerjuni dunia silat itu muncul pribadi-pribadi yang luar biasa yang menjadikan orang-orang itu pribadi yang efektif. Jadi kalau kita bisa kumpul sarasehan atau saya sebut workshop, kita mengumpulkan bukti-bukti pengalaman dari masing-masing perguruan, aliran dan sebagainya. Dan itu yang kita dorong ke depan, kita dorong ke atas. Ini loh bukti gitu ya. Nyatanya kan sekolah-sekolah yang mengajarkan silat itu mereka tidak mengadakan tawuran antar sekolah atas nama perguruan silat karena manajemennya benar gitu. Karena mereka mendapatkan manfaat yang lain gitu. Dan orang melihat manfaat itu, maka mereka menjauh. Tapak suci misalnya kan diajarkan di semua sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kita juga lihat bagaimana pribadi-pribadi dari sekolah-sekolah itu menjadi orang-orang yang begitu luar biasa, punya karakter misalnya. Termasuk perguruan-perguruan yang lain, ada perisai diri dan macam-macam. Nah, kalau itu yang kita dorong, nah kalau kita ngobrol bareng, berbagi, wah itu kesempatan yang menyenangkan, dan itu saya kira sumbangannya akan besar sekali, termasuk pada dunia pendidikan ya. Untuk dunia pendidikan kita ini kan masih berat sebelah ya. Olah otaknya masih lebih kuat, olah seni, art dan tubuhnya masih terbengkelai ya. Pelajaran olahraga saja orang masuk ke kelas tidak keringatan ya, terlalu banyak hafalan gitu. Jadi kalau kemudian kita tunjukkan yang ini, barangkali silat kemudian bisa menjadi dalam tanda petik tawaran kurikulum di setiap sekolah. Wah, itu akan membangun kebugaran bangsa. Dan kemudian kita tunjukkan ini loh, ada manfaat-manfaat semacam ini dari pengalaman. Jadi best practices teman-teman itu pasti, yang terutama yang perguruan banyak membuka di sekolah-sekolah itu pasti akan sangat banyak. Dan saya pasti dengan suka hati akan terlibat. Mau ya? Mau, jelas. Jos, catat trip. Catat trip. Nanti suatu kali kita akan mencoba membuat suatu acara semacam workshop lah, ya. Tentang fenomena yang terjadi akhir-akhir di pencaksilat. Mungkin bisa di sedikit lah ya diurai permasalahan-permasalahan yang terjadi kan. Karena bagaimanapun juga saya tahu bahwa memang anak-anak sekarang, anak-anak muda itu memang butuh jati diri, butuh tempat, butuh tempat untuk eksistensi. Kalau mau memotivasi, karena itu kaitannya dengan inspirasi, saya kira kita bisa misalnya mengundang Mas Wani. Bagaimana silat mengantar beliau untuk menjelajah berbagai peran misalnya, atau Iwan Fals ya, dia mendalami karate, pengeputi, KPC, Brede Danana. Kalau orang melihat ini ya, orang-orang yang achievementnya tinggi, otomatis kemudian dia melihat, oh iya iso ngono ya. Bayangannya orang yang nunggu mlebu koran mergo sisuk urusan ro polisi baran teman-teman, tapi oh iya punya ini ya. Itu lebih memotivasi ya. Nah, saya memfasilitasi tentu dengan senang hati. Siap. Sip. Mas Nasar, ini sebelum mengakhiri, samalah. Apa di benak Mas Nasar ini selama 6 tahun ini, apa sih sebetulnya pencaksilat, Mas? Pencaksilat adalah
warisan, bukan warisan tradisi ya. Saya kira kalau warisan seolah-olah usang, kalau tradisi itu masih dihidupi. Tradisi, kebudayaan. Bukan salah, merupakan warisan Kalau tradisi. warisan ini seolah-olah wis rampung, wis ditinggal mati, dari didum-dum, mentek, tua, usang gitu ya. Okay. Kalau kita sebut tradisi itu kan sesuatu yang diturunkan dan dilanjutkan terus-menerus, berusia panjang, yang adiluhung dan memiliki dimensinya yang sangat luas. Ya. Saya sendiri sampai hari ini masih bertahan senang dengan berlatih, karena dengan berlatih silat sebenarnya saya sedang melakukan penjelajahan spiritual dan psikologis buat saya. Karena dengan bermain silat itu saya bermeditasi, saya meningkatkan kesadaran saya, terutama pada kesadaran tubuh yang selama ini ditinggalkan banyak orang. Dipikirnya tubuh ini budak saja dari pikiran. Ternyata ketika saya mendalami silat, saya sadar bahwa ada tubuh, pikir, dan rasa itu manunggal, tidak dikotomis begitu. Sehingga ketika saya itu bergerak, menggerakkan tubuh saya dengan gerak-gerak tertentu, pada saat yang sama sebenarnya saya sedang menata emosi, menata pikiran saya. Dan ketika kemudian itu tertata, saya mampu memerdekakan tubuh saya berkinerja secara lebih maksimal. Saya menjadi lebih efektif. Kalau dulu itu saya tegang, pundak selalu terangkat ke atas, ketika kemudian mendapat gerakan, saya mulai bisa melakukannya dengan rileks. Ketika rileks, kemudian pikiran saya tertata. Kemudian ketika pikiran saya tertata, saya bisa memfokuskan motif saya, rasa saya, jiwa saya, net saya. Nah, kalau melihat itu kembali pada yang saya katakan tadi, dengan menekuni silat, sebenarnya orang dibantu untuk mengenal tubuh, pikir, dan rasa dalam kemanunggalannya, dan akan terbantu untuk berkinerja maksimal sehingga dia dapat semakin menyumbang bagi dirinya sendiri kehidupan lebih baik, terutama pada masyarakat. Karena apa? Berkesadaran, kesadaran pikir, kesadaran rasa, kesadaran tubuh. Maka kalau silat kemudian diletakkan dalam keseluruhan pemahamannya ini, dia sungguh-sungguh memang menjadi tradisi yang patut dikembangkan, patut ditekuni, karena membantu kita untuk hidup menjadi lebih baik. Ya, silat itu mungkin, ya tadi itu ya, saya ambil kesimpulan bahwa mempelajari kesadaran tubuh. Ya. Menjadi tentang kesadaran tubuh ya ada pikir dan rasa, dan segala macam. Oh, jadi termasuk nafsu, ya kan gitu. Iya, loh iya toh. Oh iya, memang ada nafsu nggak pakai tubuh kan nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Dewe, Karena ada nafsu merimpeni. Ya. Jadi sebetulnya pencak silat itu luas ya. Sangat luas. Sangat luas dan bahkan ya ada budaya, ada filosofi tadi, aspek spiritual. Karena di Nusantara, karena di Jawa. Kalau di Barat nanti dikotomis pendekatannya. Dikotomis lagi, silat dipahami secara nalar. Padahal enggak, ini dijalani bersama-sama gitu loh. Kalau di nalar ya cuma mukulnya sekian, kecepatannya sekian. Betul. Ya. Nggak bisa begitu. Tapi kalau kemudian dijalankan dalam keutuhannya, nah ini yang sebenarnya menurut ini masih masih inferensi saya, hipotesis saya, bisa melahirkan DNA alpha, bisa menjadikan orang-orang masyarakat, terutama generasi muda, DNA-nya terasah dan dia bisa menjadi lebih daripada yang selama ini. Ini DNA alpha. Apa DNA? Alpha. Jadi dengan silat melahirkan DNA alpha. Sehingga menjadi manusia luar biasa. Karena dia memiliki pengembangan secara komprehensif pada 3 ranah itu. Tidak terpenggal-penggal. Tidak menjadi manusia formula, tapi juga tidak menjadi manusia tukang. Kita kan punya 2 memori kan, brain memory dan muscle memory. Ketika 2 itu digerakkan bersama-sama, maka kemudian orang kekuatannya tidak hanya di otak, tetapi juga pada keseluruhan tubuhnya. Kita kan nggak bisa tanpa tubuh. Jadi dengan mengolah tubuh, kita bisa menubuh di bawah langit di atas bumi ini dengan semakin efektif. Kesadaran tubuh. Siap. Ini, Mas, saya matur nuwun. Sudah mau kerso ke sini, ini mungkin kenang-kenangan buat Aduh, matur sembah nuwun. Dulur-dulur semua matur sembah nuwun, dapat bingkisan dari
ngangkring pencak. Ya mung kuwi tok soalnya. Sing lane tuh. Ora ana amplope jero. Tangeh lamun. Angelamu. Mas, Nggih, saya matur nuwun matur sangat. sembah nuwun. Luar biasa hari ini. Kembali lagi tadi soal pencaksilat itu adalah kesadaran tubuh. Oke ya, mempelajari tentang kesadaran tubuh. Itu yang harus kita ingat-ingat. Harusnya itu pun bisa memacu ya toh, tentang soal tawuran, soal dan Ya, segala ya. macam. Bagaimana kita bisa mengolah rasa kita. Nggih. Oke Mas, Nggih, matur nuwun. matur nuwun Mas Oke. Yosi. Nggih. Oke teman-teman, terima kasih sudah ngobrol, sudah mendengarkan, nonton kita di Ngangkring Pencak hari ini. Alhamdulillah banyak pengetahuan yang kita kaji, banyak pengetahuan yang kita obrolkan. Moga-moga ini bermanfaat untuk teman-teman. Oke? Salam Ngangkring Pencak, salam paseduluran. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas.